banyak akhirnya oknum-oknum yang mengatasnamakan tasawuf. Nah ini yang akhirnya menjadi merusak citra tasawuf itu sendiri. Misalnya, kita ada pengisian dzikirnya ini. Padahal kalau dari kata asal mula kata tadi apa? Sofa, bersih. Bersih berarti harusnya terus kalau dikaitkan dengan sebuah metodologi tasawuf itu lebih kepada menguras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah diberikan waktu. Yang sudah lama WA sama saya ini mau nyari waktunya dengan saya sekarang Muhammad Hamid Setiawan. Alhamdulillah ini bisa, mungkin ada tanya-tanya tentang bab perkara sedikit pengetahuan yang saya miliki, Al-Fakir. Semoga bisa menjadikan solusi bagi pertanyaan mereka. Mas Diki, itu kancingnya dong, masuk TV nih kita nih. TV? Iya. YouTube bang. Oh bukan TV. Maaf Gus. Oh iya, maaf Gus ya. Jadi kemarin kita sempat melihat video Gus nih melakukan perjalanan dari Pekalongan ke Mekah. Terus ada ngebahas sedikit tentang tasawuf Gus, gitu. Jadi kita nih berdua nih pengen mendalami dari apa itu tasawuf gitu Gus. Tasawuf itu jadi sebelum kita bicara tasawuf kita mengulas akar mulanya kata. Tasawuf itu dari kata sofa, artinya bersih. Nah kalau kata bersih itu berarti berhubungan erat dengan ada 3 akar kata lagi. Dalam bahasa Arab ada, kalau kita tahu ada toharoh, itu mensucikan, tujuannya juga untuk bersih. Ada lagi an-nadhafah, itu juga bersih. Ada lagi tazkiyah, itu juga bersih. Nah, bersihnya di sini, kalau an-nadhafah itu lebih ke hardware, kalau kita zaman sekarang ngomong itu lebih ke hardware. Kalau tazkiyah itu lebih ke software. Kalau toharoh itu hardware dan softwarenya. Maka kalau kita kaitkan di zaman itu, maka tasawuf itu lebih ke metodologi tazkiyah, jadi ke softwarenya. Beda hal lagi misalnya dengan fikih, syariat dan yang umum kita bahas itu lebih ke hardwarenya. Misal tata cara toharoh dalam wudu, kita bahas misalnya tentang bagaimana cara membasuhnya. Ada yang dia itu diusap, ada yang dibasuh, batasan basuhannya di mana. Tapi itu wujud hardware. Nah, bagaimana kalau kita disebutkan toharoh itu berarti zahir dan batinnya harus dibersihkan. Maka ada suatu metodologi keilmuan. Karena di zaman Rasulullah sendiri dulu memang tidak secara langsung disebutkan ada ini tasawuf, bahkan ada fikih, bahkan ada nahwu, bahkan ada shorof, itu tidak ada. Tetapi ketika zaman sekarang untuk mengupas satu-satu itu dibutuhkan sebuah metodologi. Sebenarnya tasawuf hanyalah metodologi, seperti halnya fikih, usul fikih, atau misalnya zaman Rasulullah tidak ada harokat, fathah, dhammah, ada. Karena orang Arab udah bisa baca, kayak ibarat kita baca ada kata-kata singkatan di WA tuh. Disingkat bahasa. Namun dikasih NMN, kita bisa tahu namun gitu. Tapi coba kalau kita kita WA-an sama orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia, NMN apa ini? Misal dia juga belajar bahasa Indonesia kan saya, tapi ketika kita bilang gue kan masih bingung lagi. Maka harus ada ilmu khusus yang untuk membahas metodologi tersebut. Maka dibutuhkanlah, kalau dalam bahasa ada harokatnya bagaimana. Kalau dia bisa dibaca alif, di harokat baru bisa A, di kasroh jadi I, di dhamma jadi U. Tapi zaman dulu tidak ada begitu, Arabnya gundul semua. Bahkan ba sama ta sama sa tidak ada titiknya. Terus bedanya gimana? Orang Arab bisa, tapi ketika Islam keluar dari Arab ke Persia, ekspansi ke berbagai daerah, bingung kalau nggak ada itu. Nah, maka dibutuhkan
suatu metodologi untuk dapat membaca dengan tepat. Sama seperti halnya tasawuf. Tasawuf hanyalah sebuah metodologi untuk mengurai beberapa hal yang berkaitan dengan software seperti kotoran hati. Maka misalnya ada dalam Al-Quran, ada misalnya di Quran surat Al-Maun ada fawailul lil musallin an sholatihim sahun. Ini bahas sholat, tapi kok celaka? Celakanya sholat yang bagaimana? Yang dia lalai akan sholatnya. Loh, orang sholat kok lalai? Yang dibahas sholatnya lalai gimana? Nah, di antara itu maka tasawuf bisa mengurainya. Tujuan sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena mencegah perbuatan keji dan mungkar, banyak orang udah sholat, udah zakat, udah semua rukun Islamnya dijalankan. Tetapi masalahnya dia tetap masih korupsi jalan terus, bohong jalan terus, nipu jalan terus. Nah, disitulah letak tasawuf menjadi sebuah metodologi untuk menghadapkan batin ini juga berhadap untuk sholat. Jadi yang sholat bukan hanya zahirnya. Maka ada beberapa metodologi nanti. Misalnya dibahas di kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana bersuci secara batin. Atau yang khusus spesifikasi kitab ada syarah kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itu berbicara bagaimana cara membersihkan hati. Metodologi tasriyah. Kalau di zaman sekarang misalnya hanya mengurai zahiriyah, bisa jadi wujudnya sholat, tetapi batinnya tidak sholat. Contoh Allahu Akbar, ketika kita sholat malah besok makan apa ya? Tadi utang saya gimana besok ya tagihannya? Nah, kalau ada rukun iman itu membahas tentang iman. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya kan? Iman kepada Rasulnya. Itu metodologinya untuk diurai di ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan. Tapi ada lagi rukun Islam, ada syahadat, sholat, ya kan? Dan ada lagi ihsan. Engkau beribadah seperti melihatku, melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Lah disitulah letak metodologi tasawuf. Misal kita ngadep sama orang yang dihormati atau presiden atau siapapun lah, kan adabnya kadang melihat aja kan nggak bisa. Ini metunggulannya. Kecuali seorang presiden atau seorang yang kita hormati itu, sini dong tatap mukanya. Jadi sebetulnya itu hanya sebuah metodologi dari pecahan-pecahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, disaripati oleh para ulama sehingga mempermudah cara umat ini untuk belajar. Jadi kalau saya mau belajar tentang tazkiyah berarti spesifikasinya tentang tasawuf. Saya mau belajarnya fikih berarti spesifikasinya tentang hukum-hukum. Misalnya syarat sahnya sholat, harus wudunya bagaimana. Yang membatalkan sholat itu diatur dalam fikih. Lah di tasawuf juga ada yang bisa membatalkan amalan-amalan walaupun wujudnya sholat. Misalnya apa? Ya riya. Amalan riya itu di area tasawuf. Sehingga hati ini mencoba untuk dibersihkan. Makanya sofa itu bersih. Bertanya lagi boleh Gus? Ya, siap. Untuk bagaimana? Tasawuf itu sejalan dengan syariat. Iya, soalnya saya pernah dengar katanya tasawuf ini ilmunya ilmu mistis gitu. Nah, jadi begini, banyak akhirnya oknum-oknum yang mengatasnamakan tasawuf. Nah, ini yang akhirnya menjadi merusak citra tasawuf itu sendiri. Misalnya, kita ada pengisian dzikirnya ini. Padahal kalau dari kata asal mula kata tadi apa? Sofa, bersih. Bersih berarti harusnya terus kalau dikaitkan dengan sebuah metodologi tasawuf itu lebih kepada menguras. Kita punya kotoran hati sombong, dikuras biar enggak sombong. Kita punya iri hati, dikuras biar enggak iri hati. Bukan malah diisi. Bahkan pengisiannya kadang biasanya misalnya, kamu kalau mau kaya begini loh. Tapi mengatasnamakan tasawuf. Padahal bukan begitu. Karena tujuan tasawuf adalah menghilangkan kehendak-kehendak dunia, dipereli. Seperti halnya Rasulullah ketika mau menerima wahyu, Rasulullah dicuci hatinya.
Jantungnya dibersihkan dulu. Seperti misalnya nih ada sebuah kopi, saya suguhkan, terus baru diminum separuh, tiba-tiba sampean pengen misalnya susu atau misalnya teh, tapi gelasnya belum dikuras, saya numpangi teh, akhirnya teh rasa kopi. Jadi akhir yang harusnya diharapkannya itu kopi, teh misalnya, kok kenapa kok jadi rasanya kan jadi begini. Sama ketika hatimu belum ditasawuf, darinya dalam tasawuf ini adalah mau dibersihkan, maka yang terjadi apa? Hatinya masih ada duniawi, disirami Al-Quran, disirami apa-apa, maka efeknya akan menghasilkan Al-Quran rasa duniawi. Sehingga fatwa-fatwanya ada hawa nafsu. Ini menguntungkan saya enggak ya? Ini apa enggak ya? Itu kalau berkaitan dengan fatwa. Kalau berkaitan dengan zikir, akhirnya, weh saya ahli zikir, saya buat zikir sampai ribuan. Kalau dia berkaitan dengan sholat, saya jadi orang alim, saya orang baik. Akhirnya menjadi masalah. Makanya diantaranya iblis itu dulu, iblis itu ahli ibadah. Tapi iblis itu dilaknat. Kenapa? Nah, karena ada penyakit-penyakit lah. Itulah tasawuf merangkum. Maka orang dosa ini ada dua, dosa terang dan dosa gelap. Dalam kitab disebutnya dzulmani dan nurani. Jadi hijab antara kita dengan Allah itu ada hijab dzulmani dan nurani. Hijab dzulmani itu apa sih? Dzulmani itu lebih ke gelap. Misalnya kita jalan ke hutan gelap-gelapan, kesandung jatuh, maka kita jatuh karena gelap, karena gelapnya kan. Kalau ada batu nggak kesandung, kalau asal terang kita bisa ngelihat, tapi kalau gelap kan jadi susah. Nah maka kita diberikan ada dosa gelap. Apa itu dosa gelap? Minum khamr, membunuh, berzina, itu dosa-dosa gelap semua. Tapi iblis tidak kepleset di situ. Iblis keplesetnya di dosa terang, merasa baik, merasa ibadah, merasa lebih baik dan lain-lainnya. Nah, itulah yang menjadi masalah lah. Makanya misalnya dosa terang, kita lagi naik motor, tiba-tiba ada lampu dari bus atau dari truk, silau sekali, kita oleng langsung matanya. Jatuhin manusia bisa jatuh, bisa karena gelap, tapi juga bisa karena terang. Maka kita harus berhati-hati antara dosa dua itu. Kalau iblis menggoda di dosa gelap, dia tidak bisa. Misalnya, wah kita udah tobat nih, udah nggak minum, udah nggak ini, udah nggak minum, udah nggak zina, udah nggak hedonis, nggak apa-apa. Terus dia pindah. Sekarang kegiatannya pengajian, puasa, sholat tahajud, semuanya dijalankan. Tetapi dalam hatinya, wih sekarang saya sudah bersih, sudah baik, sudah terus pertama masih efeknya itu. Nanti kedua iblis akan membisikkan lagi, weh kamu sekarang di kampung ini nggak ada yang lebih alim dari kamu. Udah jos kamu itu beres. Dia akan muncul itu. Dan itulah yang akan membakar semua pahalanya, semua amalnya menjadi terbakar. Karena apa? Benar itu baik, tetapi merasa benar menjadi tidak baik. Itulah diantara sir rahasia dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Bukan saya sudah dalam kondisi yang lurus. Jadi sekelas Utsman bin Affan waktu itu ditanya, ya Utsman bin Affan, kamu kok masih meratapi takut siksa kubur? Kan kamu sudah dikatakan oleh Rasulullah, oleh sabda beliau, bahwasana kamu itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi apa kata Sayyidina Utsman? Kan Rasulullah jaminannya masuk surga, bukan lepas dari siksa kubur. Jadi orang yang benar-benar alim, orang yang benar-benar baik, orang yang malah dia tidak merasa baik. Dalam syarah sebuah kitab oleh Syekh, saya pernah dijabarkan. Jadi gini, misalnya kita baru pakai baju putih, bersih putih, terus di sini ada tinta kecil, kita dudukin. Terus saya bilang, Mas,
itu kotor loh. Kemudian langsung buka, udah cuci. Padahal cuma satu Titik. tinta. Ngerasanya malah kok Kotor. kotor. Tapi coba kita lihat orang yang habis bengkel, seluruh badannya gelopot oli, terus di situ ada oli sedikit, dia mau duduk. Kita bilang, awas Pak, kotor Pak. Oh enggak, kok bersih. Orang yang merasa bersih pada hakikatnya dialah yang kotor. Sedang orang yang merasa kotor, sesungguhnya dialah yang dibersihkan. Maka orang-orang yang hakikatnya diberikan petunjuk Allah justru dia tidak merasa bersih. Maka di sini ada sifat dualisme ketuhanan. Kalau dalam kitab At-Tajalliyat itu misalnya disebutkan ada Allah itu sifatnya al-adil, maha adil. Sebesar biji zarah akan diadili. Amal kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Tetapi Allah juga punya sifat Ghafurur Rahim, yang walaupun dosanya sebesar langit dan bumi akan diampunkan. Bagaimana sih cara menerapkannya? Kedua mekanisme dari antara dalil itu kalau kita sinkronize dengan sifat-sifat Allah, maka sifat al-adilnya itu untuk menilai diri kita. Misalnya kita mau ngelakuin dosa, sebesar biji zarah pun nanti bisa dihisab. Tetapi ketika kita melihat sisi luar eksternal yang diterapkan sifat Allah Ghafurur Rahim, akhirnya kita tidak memvonis. Ada orang kok misalnya berbuat dosa, jangan-jangan walaupun dia tiap hari misalnya melacur, jangan-jangan nanti pada akhir hayatnya dia dapat hidayah, Allah Ghafurur Rahim semua dosa-dosanya. Sedangkan saya nanti hati-hati, jangan-jangan malah akhir hayatnya gimana. Karena dulu ada riwayat namanya ada Barseso. Kibarsiso. Iya. Itu ibadahnya luar biasa, tapi akhir hayatnya murtad, musyrik, berzina, semua dijalani. Jadi wallahu alam. Nah, maka dengan kondisi itu kita bisa introspeksinya. Jadi kalimat-kalimat yang isinya memvonis itu lebih untuk memvonis diri. Lah itulah fungsinya metodologi tasawuf. Sehingga bahkan dalam kitab At-Tajalliyat disyarahkan oleh Syekh, apabila engkau tidak mengenal sesuatu melainkan di dalam hatinya ada sesuatu. Contoh, Mas Fauzi punya uang 100.000. Mas Diki datang, Fauzi, saya butuh uang nih 50.000, bisa ngasih nggak? Bisa. Terus besoknya lagi dia masih punya uang 100.000 lagi. Saya mau ini dong, minta dong 100. Masih bisa ngasih? Bisa. Tapi kalau Mas Diki mintanya 1 juta, nggak bisa ngasih. Apalagi nggak punya sama sekali 100.000. Diminta 10.000 pun nggak bisa. Maka ketika dalam hati kita ini tidak punya sifat-sifat buruk, maka kita tidak akan muncul mengenalinya. Kita tidak tahu, misalnya ada makanan-makanan luar yang aneh-aneh, atau orang luar lah tidak tahu yang namanya soto misalnya. Beliau baru dari Amerika datang, terus ada soto di sini. Kita lihat aneh banget, apa ini? Dia nggak tahu tesnya apa kan? Maka dalam sininya pun tidak nangkap itu. Sama seperti misalnya gini, Mas Diki juga nggak pernah nyicipin yang namanya madu. Taunya gula, tapi manis kan? Terus saya tanya, ayo Mas Diki tanya sama saya, terus madu itu apa sih? Ya rasanya gimana sih? Oh rasanya manis, tapi yang ketangkep di memorinya apa? Rasa gula. Rasa gula, karena nggak pernah nyicipin itu. Sama ketika kita bilang sambal itu rasanya apa? Pedes. Maka ketika kita asumsinya bule, maka sambal yang dia tangkap adalah kayak saus-saus pedes yang ada di sana. Maka dia tidak akan mengenali sesuatu kecuali dalam dirinya ada sesuatu. Nah sama, ketika misalnya kita memvonis seseorang, si fulan ini munafik. Ada orang misalnya dia bersedekah di keramaian, langsung riya nih. Padahal belum tentu orang itu riya. Kenapa kita berkata begitu? Karena dalam hati kita menyimpan riya. Dalam satu riwayat ketika Nabi Isa ditanya, dicaci maki, Nabi Isa begini-begini, berikan sumpah serapah. Lalu Nabi Isa mengeluarkan kata-kata jazakallahu khair. Ditanya sama murid-murid Nabi Isa, iya Nabi Isa,
Kenapa yang keluar kok jazakallahu khair? Kata Nabi siapa? Dia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Sedang aku mencoba untuk mencari itu di hatiku, aku tidak menemuinya. Maka yang kutemui hanya jazakallahu khair. Seperti halnya misalnya Rasulullah itu dulu sempat mau mensolati orang munafik. Sebab apa? Rasulullah tidak punya munafik, jadi tidak bisa menganalisa si fulan ini munafik apa enggak. Tapi karena Rasulullah itu dibimbing sama Allah, maka Allah turunkan wahyu. Ciri orang munafik gitu. Nah, jadi tidak Rasulullah turun wahyu dilarang untuk mensolatinya, sebab orang itu munafik. Lah kalau kita kan tidak punya wahyu, maka apa? Tidak ada haknya kita si fulan munafik. Bahkan beberapa aulia, beberapa wali-wali ketika dia melihat sesuatu itu, si orang ini munafik misalnya, maka dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan dalam hatiku ada sifat-sifat itu sehingga aku bisa menganalisanya. Maka kehati-hatian itulah dalam metodologi tasawuf membuat hatinya selalu dibersihkan. Seperti tadi, pakai apa? Baju putih, ada tinta sedikit, dia langsung ingin bersih-bersih. Tapi justru yang bengkel misalnya masih banyak kotoran, dia dudukin dikatakan itu kotor itu. Enggak apa-apa, enggak kotor, bersih. Orang yang merasa bersih sesungguhnya dalam badannya justru kotor. Tetapi orang yang merasa kotor, akhirnya dia bersihin terus. Oh dosa saya banyak, oh dosa ini banyak. Sampai akhirnya saking detailnya, dosa yang sekedarnya kecil-kecil pun dia akan detail. Nah, maka disebut tasawuf itu sebetulnya metodologi pembersihan. Ayo apalagi misalnya tanya. Kemudian di kalangan sahabat Nabi atau ulama salaf ada nggak sih Gus yang mengamalkan ilmu tasawuf itu? Jadi kalau di zaman Nabi itu ya menjaga artinya menjaga isi hatinya. Sebetulnya itu kan sebuah metodologi kayak tazkiyah saja tadi. Cuman di tasawuf itu lebih detail. Bagaimana? Misalnya contohnya ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Saking dia menjaganya, makannya beliau itu hanya hari Jumat. Untuk apa? Membersihkan segala hasrat nafsu. Makanya ketika setelah perang Badar Rasulullah ditanya, adakah perang lagi ya Rasulullah setelah ini yang lebih besar? Ada. Nanti ada Uhud, disebutkan banyak perang. Setelah perang berlangsung ditanya lagi, ya Rasulullah, adakah perang lagi besar? Ada. Langsung bingung sahabat. Padahal ini sudah perangnya besar-besaran. Dijawab, apa itu ya Rasulullah? Memerangi hawa nafsu. Nah di antara sahabat misalnya Abu Dzar Al-Ghifari membuat kerangka metodologi di antaranya adalah apa? Dengan lapar. Dalam syarah kitab Risalah Al-Qushairi itu dibahas secara khusus tentang lapar. Jadi dalam riwayat lain ulama itu mengisahkan misalnya nafsu itu dulu dilebur sampai ribuan tahun. Pertama diciptakan sebelum dimasukkan ke diri kita nih. Dilebur di neraka 1000 tahun. Diangkat ditanya, kamu siapa? Saya siapa, kata Allah. Dijawab, aku nafsu, engkau Allah, kamu aku kata. Lebur lagi berarti masih ada ya, masih ngelawan belum tunduk. Dilebur lagi 1000 tahun, diangkat lagi. Kamu siapa? Aku nafsu. Terus aku Allah, kamu aku. Lebur lagi. Masih begitu. Masih ngengkel. Sampai akhirnya dibikin lapar, Sampai akhirnya dibikin lapar. Setelah dibikin lapar selama 1000 tahun baru akhirnya nafsu itu berkata seperti tadi. Baru nafsu itu tunduk. Barulah dimasukkan ke badan manusia. Jadi pentingnya puasa itu. Nah, jadi ini nafsu kita yang sekarang menggebu-gebu ini sudah dilebur ribuan tahun. Seandainya tidak dilebur lebih ganas lagi. Yang bisa ngalahin cuma puasa mungkin. Nah, di antara metodologinya, bukan hanya, tapi di antara metodologinya adalah puasa atau lapar itu. Maka di antara sahabat juga melakukan itu. Nah, itu di antara salah satu metodologi tasawuf. Jadi membersihkan nafsunya biar tidak kemana-mana. Karena kalau kita makannya cukup atau apa, kadang syahwatnya jadi kuat, amannya jadi kuat, hasratnya jadi kuat, segalanya jadi kuat, akhirnya yang berkaitan dengan nafsu. Seandainya dohiriyah kita ini diisi, maka batiniahnya kurus. Tapi kalau dohiriyahnya itu
disedikit makan atau dikuruskan, maka batiniahnya akan yang besar. Nah itu diantara metodologi tasawuf, diantaranya itu. Nah Gus, kalau dari ulama salaf sendiri, itu ada nggak sih yang ngamalin ilmu tasawuf? Tujuannya apa sih? Mengenal karakter batiniah kiai, sehingga ketika memutuskan sesuatu, hatinya sudah sesuai. Lah kiai ini pun melakukan, ngikutin kiai sebelumnya. Itu disebut isnad. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, seseorang tanpa isnad dalam belajar itu adalah bagaikan orang di dalam hutan, dia memegang tongkat tanpa lampu.